Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deng Adi Podcast. Malam ini akan berbincang-bincang dengan salah seorang guru sejarah di Polewali, saudari Bu Herlina, yang malam ini kami akan membahas sebuah peristiwa yang sangat monumental dan terus menjadi ingatan kolektif masyarakat Mandar di Sulawesi Barat sampai saat ini. Ya, apa yang akan kami bincangkan itu adalah mengenai peristiwa Gunung Lombok. Kalau di Mandar sendiri, peristiwa ini dikenal sebagai peristiwa penyapuan, ya, pembasmian gitu kan. Nah, itu terjadi, peristiwa ini terjadi pada 1 Februari 1947, ya, yang menjadi rangkaian penting dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, jadi apa yang kami bincangkan ini merupakan bagian dari riset yang telah dilakukan oleh beliau dan bagaimana menempatkan peristiwa sejarah ini menjadi bagian dari proses pembelajaran bagi generasi muda kita, khususnya anak-anak di sekolah. Oke, saya mulai ya. Apa kabar Bu Lina? Alhamdulillah sehat Kak Adi. Ya, terima kasih karena sudah meluangkan kesempatannya untuk ketemu di cafe IQ ya, Polewali ya. Jadi kita berkesempatan bertemu di sini dan mudah-mudahan apa yang kami bincangkan ini memiliki nilai edukasi ya. Insya Allah. Bagaimana generasi muda kan? Ya, oke. Kita mulai saja. Bagaimana latar peristiwa ini sesungguhnya yang bisa diceritakan? Oh iya. Jadi tentu kalau kita berbicara tentang peristiwa Galung Lombok tidak lepas dari peristiwa korban 40.000 jiwa di Sulawesi Selatan. Iya. Karena peristiwa Galung Lombok ini kan rentetan terakhir dari peristiwa yang dilakukan oleh Westerling di Sulawesi Selatan tahun 1946 hingga 1947. Saya tidak mengatakan ini penyapuan karena dalam peristiwa ini di fase pertama kedua, nanti di fase ketiga itu konsep penyapuan ada. Oh gitu ya. Mungkin bagusnya Kak Adi kita awali dengan latar belakang Kak. Ya, boleh. Ya, jadi peristiwa Galung Lombok ini kan tentu latar belakangnya tidak lepas dari proklamasi kemerdekaan yang tentu ini menjadi magnet bagi rakyat Indonesia bahwa kemerdekaan adalah sebuah kebebasan. Olehnya itu mereka tertarik untuk lebih bersama bergerak untuk mempertahankan sebuah kemerdekaan. Namun di sisi lain pihak Belanda setelah kekalahan Jepang oleh sekutu, ini kan Belanda sudah melakukan negosiasi. Betul. Walhasil dari negosiasi inilah lahir perjanjian Civil Affair. Jadi Civil Affair itu adalah perjanjian bahwa Belanda mengambil alih kembali wilayah yang pernah bagian dari Hindia Belanda. Betul ya. Gitu. Di sisi lain Belanda hanya mengakui kemerdekaan Indonesia itu hanya di Jawa, atau di Sumatera ya, Madura dan Sulawesi itu dan Kalimantan itu bagian dari wilayah dia. Termasuk Papua ya mungkin. Iya gitu ya. Iya, jadi itu yang menguatkan mereka sehingga mereka menanamkan kekuasaan Nika di Sulawesi, termasuk Mandar kala itu. Dengan duduknya Nika di Sulawesi, ini yang menjadi memicu banyaknya gerakan-gerakan dari Kalaskaran. Hal itulah yang mengundang Nika untuk meminta bantuan kepada pemerintahan Belanda karena menganggap bahwa gerakan-gerakan dilakukan oleh Kalaskaran ini sudah dianggap darurat, keadaan darurat perang. Mengganggu sekali katanya. Iya, jadi makanya keluar SOB. Iya. Itu. Jadi keluar SOB surat perintah bahwa didatangkan pasukan khusus. Maka didatangkanlah Westerling dan pasukannya. Kapten ya itu ya. Setingkat itu Westerling setingkat kapten waktu itu ya. Ada nama lainnya Kak ya. Oh gitu ya. Karena mengatakan Kapten Westerling ya. Terus apa yang terjadi kemudian setelah Westerling tiba di Makassar atau di tanah Sulawesi Selatan? Yang waktu itu kita masih menjadi bagian dari Sulawesi Selatan. Tentu saja karena masih. Iya, kita masih wilayah dari Sulawesi Selatan. Jadi seperti yang dari referensi lain tentu Westerling itu kan mempunyai gerakan memberi shock terapi atau tembak di tempat yang disebut sebagai metode Westerling. Itu lebih dikenal sebagai metode Westerling. Jadi
mereka memberi shock terapi. Tapi sebelum Westerling datang ke Sulawesi, memang terlebih dahulu Westerling itu mengutus orangnya Kak, mengutus asistennya mungkin ya bahasanya, untuk mencari data tentang tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap pemberontak ini menurut mereka. Menurut mereka ya. Itu. Jadi mereka memang sudah punya data itu untuk menyisir. Jadi mereka menyisir mulai dari selatan sampai utara. Oh iya. Terus ketika mereka tiba di Manda, lalu terjadilah peristiwa yang sangat kelam ini. Iya. Bagaimana menceritakannya itu berdasarkan riset yang dilakukan? Ya, jadi khusus untuk di Mandar ini kan terjadi di 1 Februari Kak ya. Iya betul. Jadi Westerling itu tiba di Desember, mulai jalan menyisir Makassar. Desember 1946. Iya 46 menyisir Makassar hingga di Supa. Jadi sebenarnya Westerling ini tidak pernah tiba sampai di Mandar Kak. Yang tiba ini pasukannya di bawah pimpinan Vermeulen. Pada peristiwa itu ya? Pada peristiwa Galung Lombok itu. Ya terlepas dari apa dia pernah sebelumnya atau sesudahnya peristiwa itu dia datang. Iya. Itu saya tidak tahu. Tapi dalam peristiwa Galung Lombok ini Westerling tidak berdiri di sana. Iya, tidak berdiri di sana. Tapi metode yang dijalankan pasukan Westerling sama dengan metode yang dilakukan Westerling di daerah lain seperti itu. Jadi yang tiba di sini hanya 9 orang Kak pasukan pasukan khusus itu ya. Tapi dibantu dengan tentara Kenil itu. Oh iya. Kemudian peristiwa yang sebelumnya itu kan tidak pernah dipikirkan oleh masyarakat bahwa akan terjadi peristiwa penyapuan itu ya, yang bagi kita di sini ya. Iya. Walaupun bagi mereka mungkin bukan ya. Tadi kan disebutkan ada fase-fase itu. Bagaimana menceritakannya tentang fase-fase peristiwa di Galung Lombok itu? Iya. Jadi sebenarnya peristiwa Galung Lombok ini, kenapa saya katakan peristiwa Galung Lombok? Mungkin karena peristiwa ini terjadi di Galung Lombok Kak ya. Iya. Terjadi di Galung Lombok. Ini terjadi 3 fase dari hasil riset saya. Mereka datang di 1 Februari, tiba pasukan datasemen spesial ini langsung tiba di tangsi militer. Nah, di tangsi militer di Majene ini memang sudah ditahan 32 pasukan pejuang. Termasuk Yusuf Luasa, Pak Bicara Baru. Dan kawan-kawannya. Gitu. Saya tidak tahu berapa jumlah, tapi dari hasil riset ada 32. Tapi dari 32 itu apa semua kawannya atau mungkin ada bandit-bandit yang dianggap bandit lain atau walau saya tidak sejauh itu. Jadi 32 orang ini tahanan yang dibawa dari tangsi militer itu dibawa masuk ke Galung Lombok. Nah, kemudian rakyat yang ada di Tinambung, Pasar Tinambung, yang dari Majene, Baruga, Segeri itu mereka digiring masuk juga di Galung Lombok. Tentu mereka itu tadi Kak diberi terapi. Dia diperlihatkan bahwa seperti inilah pembunuhan yang dilakukan kepada orang-orang yang membangkang kepada pemerintahan Belanda. Di tempat lain misalnya ya? Iya. Di Galung Lombok ini juga Kak. Jadi 32 orang itu langsung dilakukan eksekusi gitu ya? Eksekusi dengan penembakan di tempat. Itu di fase pertama. Lalu fase kedua gimana? Nah, khusus di fase kedua, setelah fase pertama selesai, Vermeulen, pimpinan datasemen pada saat itu, duduk katanya dari hasil wawancara yang saya temukan, itu duduk tiba-tiba ada ya suara teriakan bahwa masih ada pejuang yang hidup di tempat ini dari rakyat yang dikumpulkan itu Kak, jadi warga sipil, Nah, sehingga itu memicu pasukan datasemen spesial Tropen untuk mencari tahu. Makanya mereka meminta untuk tokoh-tokoh masyarakat pasti terlibat seperti imam masjid. Penjahit-penjahit juga katanya karena mempunyai andil dalam pejuang. Terus yang dianggap orang-orang yang mengantarkan makanan ke tempat persembunyian pejuang itu. Itu diambil semua? Diambil semua. Itulah terjadi fase kedua. Di fase kedua yang jelas yang saya tahu adalah Imam Segeri, Haji Nuhung itu. Imam Segeri salah satunya dengan ada Imam Baruga dan beberapa tokoh-tokoh lain. Tokoh lain. Itu di fase kedua Kak. Nah,
peristiwa penyapuan yang selama ini kita kenal dengan kata penyapuan itu sebenarnya terjadi di fase ketiga. Iya. Tapi sebenarnya fase ketiga ini ada sebab-musibabnya sehingga terjadi penyapuan. Ada peristiwa yang melatar ya? Ada. Bisa diceritakan? Iya. Jadi sebenarnya kalau keseluruhan agak panjang Kak ya, Iya, jadi iya. kita ambil garis besarnya saja. Iya. Ada yang dikenal dengan peristiwa Talolo. Jadi Yang penyergapan pasukan Belanda itu ya? betul sekali. Iya, Jadi di Talolo ini kan sebuah kampung yang ada di Segeri. Iya. Gitu. Jadi pada saat proses di waktu yang sama terjadi dikumpulkannya warga sipil di Galung Lombok itu sudah selesai proses fase pertama kedua. Iya. Tiba-tiba tentara Kenil itu datang membawa sebuah laporan secara kertas menghadap memberi kepada Vermeulen, Iya. di mana isinya itu tertuliskan bahwa 3 pasukan datasemen Special Troepen itu termasuk Dixon Van Eun dan satu yang tidak diketahui namanya Iya. itu disergap oleh pejuang Gapri 531 di Talolo. Itu sepulang dari Galung Lombok menuju Majene atau gimana? Atau dia sementara Masih dalam proses itu Kak, proses pembantaian interogasi di situ. Oh iya. Kan Dia sampai ke sana ya, ke Talolo itu ya? Iya, setelah itu ada laporan dengan cepat Vermeulen melakukan maksudnya langsung mengunjungi tempat itu, mendatangi ya Talolo. Ada reaksi gitu ya? Iya, ada reaksi, langsung teriak. Dari teriakannya langsung ke sana, ke Talolo, mereka kembali. Dari kembalinya mungkin karena amarah, langsung teriak Verdomen gitu, bahasa mungkin bahasa marah mereka. Iya. Habiskan gitu. Tapi yang pertama diminta adalah memisahkan warga sipil yang ada di Segeri. Jadi yang dianggap bagian dari Talolo peristiwa itu. Jadi masyarakat ini sebelum disiram istilahnya ya, disiram dengan peluru itu, itu dipisahkan. Misalnya yang dari Segeri, yang dari Talolo gitu ya, kayak gitu ya? Iya, awalnya mereka dipisahkan Kak. Waktu memang dari awal mereka dipisahkan. Jadi masyarakat yang dari Tinambung, dari Segeri, dari Baruga itu mereka dipisahkan. Dikelompok-kelompokkan? Dikelompokkan. Iya. Jadi kan awalnya mereka dikumpulkan itu dengan alasan ingin didata. Iya, yang dari pasar Tinambung itu, dari Majene itu ya, dikumpulkan di sana gitu ya? Iya, didata. Tapi di lokasi itu mereka dipisahkan juga Kak, dari laki-laki dengan perempuan yang dikumpulkan itu kan laki-laki saja. Iya. Jadi ibu-ibu perempuan dengan anak itu di luar, di pinggir jalan. Di pinggir jalan gitu. Iya, yang depan masjid itu kan Kak, berjejer itu ke sana. Lalu kemudian apa yang terjadi setelah itu? Setelah mereka dikelompok-kelompokkan, langsung ya? Iya, kalau di daerah lain, itu kan banyak kita lihat referensi bahwa mereka dibariskan, diminta untuk menggali lubang, lalu mereka dibariskan, diinterogasi. Iya. Jika masuk dalam daftar, mereka ditembak satu-satu. Setelah itu, yang di belakang lagi menguburkan. Tapi beda dengan konsep yang ada di Galung Lombok. Iya. Minta untuk menggali lubang itu kan setelah peristiwa itu. Iya. Itu kalau di daerah lain kan mereka diwariskan, tanya satu-satu. Iya. Tidak puas dengan jawabannya ditembak, terus yang hidup diminta lagi untuk menggali. Gitu. Tapi kalau di Galung Lombok itu kan tidak Kak. Mungkin mereka juga sadar bahwa apa yang mereka lakukan ternyata salah dan mereka minta mayat yang ada di sini harus tertutupi, harus ditimbun maksudnya sebelum maghrib tiba. Iya. Namun rakyat pada saat itu yang lolos dari tembakan juga kan takut juga langsung pergi jauh Kak. Iya. Jadi mereka masih ada di lapang. Kalau katanya dikasih ancaman kalau tidak selesai akan ada gerakan tambahan lagi malamnya, sehingga masyarakat atau warga sipil yang ada di tempat itu berupaya untuk menimbun walaupun seadanya karena mereka tidak menggunakan alat Kak, karena kan alat-alat besi parang dan sebagainya itu kan mereka sudah dikumpulkan oleh tentara Kenil. Bahkan rumah-rumah mereka kan banyak yang dibakar juga di Segeri itu, di Baruga. Dalam proses setelah mereka digiring di belakang itu rumah-rumah banyak dibakar Kak. Tapi itu banyak di Baruga dan Segeri. Iya, jadi apa ya? Mereka kembali setelah peristiwa itu banyak
tidak kembali ke rumah tapi ke hutan bersembunyi karena masih shock ya. Tidak ada keluarga meninggal dan tempat tinggal dibakar gitu ya. Nah, bagaimana memindahkan pengetahuan ini atau ingatan kita tentang sejarah ini kepada siswa misalnya di sekolah? Oh iya. Dalam pembelajaran misalnya. Iya, kalau di sekolah kan sebenarnya sudah diatur dengan kurikulum Kak ya. Iya. Nah, kalau di kurikulum itu kan sudah banyak meminta untuk membahas sejarah-sejarah yang tertulis, sejarah-sejarah nasional seperti peristiwa Perang Surabaya, Ambarawa dan sebagainya. Jadi untuk menarik benang merahnya kita masuk di materi mempertahankan perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan. Iya. Itu jadi saya menyampaikan kepada siswa dan itu termuat dalam perangkat pembelajaran bahwa Mandar punya andil dalam mempertahankan kemerdekaan, itu terbukti dengan adanya peristiwa itu. Tapi saya akan hubungkan Kak dengan peristiwa yang ada di Surabaya, bahkan yang kalau di buku itu kan peristiwa konferensi Malino juga ada Kak. Iya, betul. Jadi itu hubungkan. Iya, karena sebenarnya kelas kanan yang dicari di data ini mereka memang pernah juga melakukan hubungan pertemuan dengan para kelas kanan yang ada di daerah lain pada saat konferensi Malino diadakan sebelum peristiwa Galung Lombok. Iya. Jadi ada rentetan peristiwa. Memang ada rentetan. Jadi memang sudah ada hubungan Kak. Para kelas karan yang ada di Mandar itu Gapri 531, Kris Muda, Buandi Depu, Ririamin Daud, dan kelas karan yang ada di Makassar di daerah lain itu mereka sudah ada komunikasi gitu ada komunikasi. Ada kerjasama ya? Iya, untuk mempertahankan kemerdekaan. Kan sebenarnya kalau mau mengeksekusi langsung para pejuang ini kan ini pihak Belanda bisa langsung ke Tangsi Majene kan? Iya. Tapi kan mereka memberi shock terapi kepada rakyat. Shock terapi ya. Sebenarnya tujuan mereka juga membawa ke Galung Lombok itu karena dianggap bahwa Galung Lombok ini kan demarkasi Kak. Iya. Ya, mereka menganggap bahwa di sinilah sarang persembunyian para kelas karan yang ada di Mandar. Antara orang Majene dengan orang di Tinambung itu ke sini ya mungkin kayak gitu ya. Perbatasan itu ya. Perbatasannya dia hutan kan ya sebelah dalam itu hutan. Betul. Jadi anggap bahwa wilayah ini adalah wilayah demarkasi, wilayah tempat persembunyian di para pejuang Mandar. Istilahnya basis pejuang ada di situ. Basis pejuang di situ, sehingga itu memancing mereka untuk keluar. Tapi ternyata dalam proses pembantaian itu kan para pejuang tidak tahu Kak akan ada peristiwa ini. Nanti peristiwa itu mulai diketahui setelah ada peristiwa Talolo gitu. Oh iya. Terus gimana respon pelajar kita, siswa kita di sekolah dalam peristiwa ini? Bagaimana mereka menerima ya karena usia anak sekolah kan sekarang ini jauh sekali pautnya dari peristiwa 47 ini kan? Cara saya sebenarnya strategi saya Kak pertama membawa peserta ke lokasi. Kalau dulu saya sebelum pandemi mengadakan kemah sejarah. Jadi dari kemah sejarah itu saya mengundang beberapa sejarawan atau budayawan yang mengetahui tentang peristiwa itu. Saya tidak langsung bercerita walaupun saya menulis Kak. Saya lebih anak-anak kan lebih tertarik mendengar cerita dari yang lain daripada karena mungkin karena bukan bosan juga tapi lebih meyakinkan dia. Sehingga saya bentuk dalam sebuah kegiatan pramuka wajib dalam bentuk kemah sejarah, mengundang tokoh budayawan seperti Tamrin, Pak Balele, gitu, dan yang lainnya untuk datang di SMA 1 kita persami, malamnya itu diisi dengan diskusi bebas. Besoknya baru kunjungan. Jadi itu kan mengundang kesadaran sejarah mereka, mengundang ketertarikan mereka untuk mencari tahu. Tapi itu sebelum pandemi Kak. Tantangan sekarang ini setelah pandemi. Kira-kira kalau diukur kadarnya, bagaimana sih daya tarik mereka itu terhadap cerita-cerita misalnya atau peristiwa yang mereka baca seperti ini ya dari siswanya, bagaimana membaca respon mereka? Membaca secara ini kan kita tidak bisa langsung mengukur Kak ya, tapi melihat dari hasil. Jadi setiap kegiatan yang saya minta kepada peserta didik itu kan biasa melapor membuatkan makalah. Tapi kalau membuat makalah terkadang siswa kan copy paste dengan temannya hampir sama bunyinya. Pas seperti itu Kak ya. Jadi saya membawa
ke dunia kekinian, meminta pada peserta didik untuk membuat vlog begitu. Jadi merekam diri untuk memancing. Jadi tidak bisa di copy paste itu ya? Tidak bisa lagi Kak, karena kan terlihat orangnya Kak. Dan itu lebih saya menarik kekinian. itu. Ya, jadi tugas bukan bikin makalah tapi vlog. Wah, iya, itu kan. Dan mereka bercerita kan Kak? Iya, kayak dengan adik inilah. Iya. Gitu. Banyak loh Kak tugas-tugasnya anak-anak. Dan meminta mereka untuk membuat channel sendiri dan lalu apa yang menarik sesungguhnya dari pembelajaran dan kenapa kemudian Bu Lina ini tertarik pada bidang sejarah? Awalnya ya mungkin karena rezeki jatuhnya di sejarah. Gitu ya. Tapi setelah dalam proses pembelajaran, duduk di bangku kuliah, ada kecintaan yang. Dulu sekolah di mana? Kuliah di mana? Saya di UNM. UNM ya, iya, jurusan sejarah. Itu memang pilihan sejarah. Atau memang pilihannya di situ ya? Saya kan sebenarnya dulu kalau sekarang ada namanya bebas tes kan dulu. Oh iya. Jadi kita dikasih pilihan. Dikasih pilihan, saya mungkin karena senang dengan guru saya tuh. Ada guru saya namanya, beliau masih mengajar di SMA 2 Pak Kadir. Oh iya. Beliau kalau bercerita tentang sejarah kayak nonton kita ya? Iya, kita seolah-olah terbawa ke dunianya. Saya jadi teringat guru saya di SMP dulu ya. Iya. Ada namanya Pak Barnabas. Iya. Kalau dia mengajar sejarah kita itu seolah-olah dia saksi itu di peristiwa itu. Kalau dia cerita tentang perang Surabaya, kayaknya dia prajurit gitu ya. Dan itu mungkin, ternyata ada ketertarikan Kak ya. Ya mungkin itu ya, Dan saya sangat mengagumi dia ya waktu itu ya, karena dan dia tidak pernah bawa buku, nggak ngajar ya. Tidak pernah bawa buku ya, dia. Tidak pernah bawa buku dan kita semua meyakini bahwa kayaknya dia terlibat langsung ya. Ya. Dan itu adalah metode mungkin ya, metode yang dia gunakan. Tapi kalau metode yang dulu dibawa ke kiniang setengah mati Kak. Setengah mati ya. Apa kendalanya? Dalam pembelajaran sejarah khususnya. Kalau kendalanya kita masih ceritanya terfokus pada guru. Itu anak-anak mungkin jenuh, ngantuk, terus mereka diajak ke dunia hayalan bercerita saja. Tunggu dulu, jangan sampai siswa menganggap ini sejarah hayalan aja nih, enggak gitu. Iya, sebenarnya seperti itu Kak. Kalau kita hanya bercerita, tidak sedikit mereka menganggap seperti itu. Tapi kalau kita membawa mereka ke tempatnya, ke objeknya, ke tempat lokasinya, mereka justru tertantang. Apalagi kalau dikasih challenge, dikasih tantangan untuk membuat vlog. Misalnya vlog. Iya. Misalnya vlog, saya lebih sering vlog Kak, karena kalau di lokasi kayak di Galung Lombok, anak-anak ke lokasi dari Galung Lombok mereka mau vlog diri sendiri lalu bercerita. Jadi apa ilmu yang mereka dapatkan melalui tutur sejarah dari sejarawan yang saya undang membawa materi itu malam mereka ceritakan. Dan itu jadi tugas. Nah, sekarang kira-kira ada nggak rekomendasinya misalnya ke teman-teman lain tentang metode pembelajaran sejarah? Iya, sebenarnya pada intinya teman-teman dia sudah mulai menggunakan itu. Ya macam-macam, ada menggunakan vlog, ada menggunakan TikTok, malah saya sering menggunakan TikTok Kak. Oh iya. Tapi jadi, kita enggak TikTok di situ. Tidak TikTok. Tapi TikToknya edukasi Kak, bukan TikTok. Jadi memang media-media pembelajaran sekarang harus kita gunakan, memang kita harus ikut kekinian. Jadi semua media mesti dapat digunakan. Iya. Secara proporsional ya gitu ya. Betul. Dan malam ini ya tentu kesempatannya tidak panjang ya, karena kita dibatasi oleh durasi dan mudah-mudahan saja apa yang kami bincangkan ini memberi pengetahuan baru ya, atau ada nilai edukasi yang disampaikan. Dan yang kami bincangkan sejak tadi ini adalah hasil riset dari peristiwa Galung Lombok 1 Februari 1947 yang Bu Lina ini tulis. Dari hasil riset ya? Iya. S2-nya ya? Dari tahun 2016 Kak. Dari 2016 sampai sekarang. Jadi proses riset tentang buku yang sudah diterbitkan oleh Direktur Sejarah Direktoral Jenderal Kebudayaan Kementerian dan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ini masih terus jalan. Ya, mungkin dia akan berhenti di fase doktoral nanti ya. Amin, insyaallah. Mudah-mudahan kita doakan ya. Insyaallah. Ya, jadi bagaimana tanggapannya dengan buku ini? Di buku yang ditulis oleh Martin Hitchcock ini tentang di Belanda tak seorang pun mempercayai saya ya.
Ini ditulis oleh anaknya ya, salah satu pasukan yang terlibat dalam peristiwa korban 40.000 jiwa itu ya. Bagaimana menceritakan secara singkat? Kemarin sebenarnya cerita langsung sama beliau agak sulit karena Pak Martin Hideks ini kan tidak paham bahasa Indonesia sehingga harus membawa penerjemah pada saat itu. Saya ketemu langsung dengan Pak Martin Hideks ini orang Belanda. Iya. Sekaligus mengkonfirmasi beberapa informasi ya? Iya, beberapa data yang saya temukan dan beberapa data yang dia temukan di Belanda. Iya. Jadi memang ada benang merahnya Kak dari catatan-catatannya. Cuman saya lihat dari Pak Martin Hideks ini, beliau tidak mengatakan juga saya ini anak dari salah satu data semen spesial Tropen. Mungkin karena ada ketakutan tersendiri kali ya. Iya, karena mungkin menganggap bahwa bapak saya itu begitu kejam dengan rakyat Mandar. Bisa saja saya kayak gitu. Tapi ternyata tidak. Dan saya ingat betul saya mengantar beliau ke salah satu anak korban namanya Pak Adam. Iya. Oh, dikasih ketemu ya? Iya, saya kasih ketemu. Ada fotonya Kak. Saya kasih ketemu beliau dan Pak Adam. Justru yang terjadi adalah kedamaian. Ada haru di situ. Ada haru. Anak yang pernah melakukan penembakan begitu sadis kepada anak orang yang pernah dibantai dalam peristiwa itu. Ketemu. Ketemu. Saya lihat dari ini kan catatan Kak, ini kayak semacam kumpulan catatan. Tapi saya menangkap bahwa Bapak dari Martin Hideks ini setelah peristiwa atau penugasan yang dilakukan di Sulawesi, katanya kembali ke Belanda itu dia tidak seceria dulu, tidak pernah menceritakan ke anaknya. Justru anaknya mendapatkan data-data ini dari temannya, dari teman bapaknya. Gitu ya. Jadi mungkin tentang buku ini lain kali kita akan bahas ya. Ya, saya juga sudah membaca buku ini sebagian. Jadi saya lebih ke sini dulu ya, karena ini upaya literat kita untuk membangun kesadaran sejarah kita. Ya, mungkin ada closing ya, Bu Lina? Oh iya. Untuk pertemuan kita malam ini. Untuk pertemuan, saya ambil secara umum saja. Iya. Motivasi untuk semua teman-teman sejarah bahwa sejarah yang ada di Mandar ini sangat banyak yang bisa kita angkat, yang bisa kita tulis. Tentu juga sangat berpengaruh untuk kita sebagai pendidik. Saya maklumi banyak tugas yang harus diselesaikan sebagai pendidik, tapi kalau bukan kita yang mengangkat tentang sejarah, peserta didik atau anak-anak kita yang ada di daerah lebih mengenal daerah lain seperti Jakarta, seperti Jawa. Padahal kita kayak sejarah yang luar biasa juga ya. Yang di buku-buku kurikulum itu kan banyak seperti itu Kak. Masih sangat sedikit mengangkat tentang sejarah lokal. Jadi itu masih setting Jawa dan sebagainya, buku-buku sejarah ya? Tapi itu kan dilatar belakangi oleh penulis-penulis, makanya memang kita harus punya andil dalam harus penulisan. Lebih banyak penulis dari daerah kita sendiri. Betul sekali. Jadi khususnya teman-teman guru sejarah, memang ini menarik sekali untuk kita diskusikan ya. Dan ini telah dilakukan oleh Bu Lina ya, dia sudah nulis buku dan kita berharap guru-guru yang lain juga bisa membuat karya ya. Iya, insya Allah. Oke, terima kasih ya sudah menemani kami dengan di podcast pada kesempatan ini, dan termasuk kepada Pro Wahyudi yang hadir ngurusi kita ya untuk bincang-bincang ini. Dan mudah-mudahan saja pada kesempatan berikutnya kita akan bertemu lagi dengan narasumber lain, mungkin dengan topik berbeda, dan akan mengulas beberapa hal yang juga menarik. Ya, sekali lagi terima kasih Bu Lina ya. Terima kasih sudah hadir dengan di podcast. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat dan bernilai ibadah bagi kita. Dan tentu saja dengan di podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.